Halo guys, selamat datang di Vivi Nuhataro. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, general reading ya, dan temanya kali ini yang dia atau mereka takuti dari kamu ya saat ini ya di bulan Agustus ini. Oke, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa juga vice versa ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, oke? Saya shuffle dulu kartunya. General reading. Yang dia atau mereka takuti dari kamu saat ini di bulan. Yang dia takuti dari diri kamu saat di bulan Agustus ini ya. Dia takut di sini bukan karena kamu apa-apa ya, bukan karena kamu memiliki kekuatan super ya, tapi di sini yang dia takuti adalah ini lebih kayak mereka berusaha mendistraksi kamu, berusaha mempengaruhi kamu, ya, memanipulasi kamu, atau mencari perhatian dengan drama-drama kecil mereka atau drama besar mereka gitu ya. Tapi mereka menyadari apapun yang mereka lakukan ke kamu, drama-drama yang mereka lakukan ke kamu, perhatian-perhatian yang mereka kasih ke kamu dengan drama-drama mereka, ya, kamu tidak terpancing, kamu tidak terprovokasi, tidak tidak terganggu, gitu ya. Kamu tetap datar, ya. Kamu tidak memberikan reaksi apapun, ya, dengan drama mereka. Ya, mungkin di sini kamu sebenarnya merasa kesal, ya, itu manusiawi, ya. Kamu merasa kesal, tapi kamu tahu, kamu sadar, gitu ya, bahwa uh, itu tidak memberikan keuntungan apa-apa buat kamu, gitu ya. Kalau kamu meladenin uh, drama mereka, itu hanya akan buang-buang waktu kamu, buang-buang energi kamu, ya. Akhirnya kamu akan kehilangan fokus pada hidup kamu, ya. Jadi yang dia takutkan dari kamu, yang mereka takutkan dari kamu adalah kontrol dirimu, gitu ya. Kamu memiliki kontrol diri yang baik, pengendalian diri yang baik. Kamu sudah tidak lagi mengikuti ego kamu, tidak mengikuti lagi emosi kamu, perasaan kamu. Ya, di sini kamu sudah memiliki kesadaran gitu ya. Apa yang kamu lakukan itu dengan penuh kesadaran gitu ya. Kamu bersikap baik sama orang, ya, mengambil keputusan, bertindak. Kamu berpikir pun itu dengan penuh kesadaran gitu ya, sadar. Pikiran-pikiran negatif itu tidak akan memberikan kebaikan untuk kamu. Kamu bisa mengontrol, mengendalikan gitu ya. Perasaan-perasaan negatif seperti kesel, marah itu juga akan mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi keseharian kamu gitu ya. Itu juga kamu dengan penuh kesadaran kamu berusaha untuk bukan menekan ya, tapi mengendalikan. Mengendalikan perasaan kamu, menenangkan, melepaskan begitu. Jadi ketakutan mereka yang dia takutkan dari diri kamu adalah ya sebenarnya dengan tidak kamu merespon sikap mereka, drama mereka itu sebenarnya mereka mengakui itu adalah kemenangan buat kamu gitu. Dengan kamu tidak terpancing oleh drama mereka, ini adalah kemenangan kamu sebenarnya. Mereka udah mengakui kekalahannya.
gitu. Karena yang mereka harapkan adalah reaksi kamu, gitu ya, reaksi marah kamu, reaksi kesal kamu, gitu ya. Tapi karena kamu tidak bereaksi apapun, ya mereka mengakui kekalahannya, gitu. Ya, sekarang ini. Hmm. Yang ditakuti mereka dari diri kamu. Ya, aku rasa di sini ini tidak cuma sekali dua kali ya mereka memang bikin rusuh sama kamu. Aku rasa di sini mereka sering, dan sebenarnya mereka menyadari apa yang dilakukan ke kamu itu adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa, dan mereka tahu, mereka sadar sebenarnya bahwa akan ada karma, ya akan ada pertanggungjawaban atas tindakan mereka terhadap kamu. Jadi yang ditakutkan dia atau mereka saat ini kepada kamu adalah eh, ada karma, ada hukuman, ada balasan dari apa yang telah mereka lakukan ke kamu. Tapi ya itu karena kontrol diri mereka yang rendah, ya kesadaran diri mereka yang rendah, mereka lebih dikuasai oleh egonya, lebih dikuasai oleh emosinya, gitu. Jadi memang sangat sulit untuk mengendalikan diri, untuk mengendalikan perasaannya, untuk mengendalikan pikirannya, gitu. Ketika ada terselip pikiran untuk menyakiti kamu, ada perasaan kesel sama kamu, itu ya kayak udah otomatis aja gitu ya, autopilot gitu, mereka akan melakukan hal-hal yang bikin kamu kesel gitu. Tapi di sini yang aku rasakan di sini sebenarnya yang bikin mereka kesel ke kamu itu bukan apa-apa ya, tapi karena kestabilan emosi kamu sih, ya. Di sini aku rasakan yang bikin mereka kesel adalah kestabilan emosi kamu, ketenangan kamu, kamu yang tidak mudah bereaksi, tidak mudah dimanipulasi gitu ya. Dan sebenarnya mereka mengakui, ya mereka mengakui kelebihan kamu ini, mereka mengakui kekuatan kamu. Ya, jadi di sini sebenarnya masalahnya bukan antara dia dengan kamu, tapi sebenarnya masalahnya adalah dengan diri mereka sendiri, gitu. Dia ketika melihat kamu, ya mereka ketika melihat kamu itu seperti apa ya, ada luka gitu ya. Hmm, sebenarnya mereka itu nggak terima dengan eh, apa yang kamu miliki saat ini, gitu ya. Kemenangan kamu, kekuatan kamu, ketenangan kamu, gitu. Kesabaran kamu, ini yang sebenarnya mereka tidak terima yang ada di dalam diri kamu, begitu. Tapi, ya, di sini aku katakan lagi, mereka sadar apa yang mereka lakukan ke kamu itu salah. Yang mereka lakukan ke kamu itu adalah sebuah dosa, gitu. Tapi karena memang mereka tidak memiliki kemampuan kontrol diri, gitu, ya. Ini mereka adalah orang-orang yang belum memiliki self awareness, gitu ya, sadar apa yang dia lakukan nggak benar, tapi karena tidak memiliki kontrol diri, ya otomatis mereka akan melakukan pola yang berulang, siklusnya ya begitu begitu aja, gitu ya, drama, gitu. Oke, di sini yang mereka takuti dari diri kamu, ya makin mereka bikin drama, ya makin kamu memberikan batasan yang ketat, batasan yang tegas, ya itu mereka akui, mereka menyadari, ya semakin mereka drama, semakin mereka bikin ulah, semakin bikin rusuh sama kamu, ya semakin kamu tidak memberikan akses kepada mereka, semakin kamu tidak takut untuk pergi dari mereka, ya kamu akan cut off, tidak memberikan ruang untuk mereka, gitu. Sebenarnya ada perasaan kehilangan, ya ada rasa kehilangan ketika kamu
pergi, ketika kamu cut off, kamu memilih diri kamu sendiri, itu ada rasa kehilangan, ada rasa penyesalan, ya. Tapi di sini besar perasaan mereka adalah perasaan tidak terima. Aku lebih ngerasa begitu. Tidak terima karena kamu cut off, tidak terima karena kamu pergi, tidak terima karena kamu menjaga jarak, menjaga batasan kepada mereka, gitu. Ya. Dan orang-orang seperti ini emang, ya, mau didekati bikin capek, menguras energi, gitu ya. Tapi kalau dijauhi juga salah. Mungkin di luar sana mereka akan bikin cerita, bikin fitnah. Tapi untuk kamu yang memang memilih diri kamu sendiri dan sudah tidak uh, begitu peduli akan penilaian orang lain, ya, sudah tidak begitu peduli akan judgement, apa kata orang itu, ya, nggak akan ngefek gitu, nggak akan ngefek ke kamu gitu. Kamu sudah tahu siapa diri kamu dan bagaimana penilaian orang terhadap kamu, bagaimana prasangka orang terhadap kamu, ya, itu tidak akan mengubah keputusan kamu untuk tetap menjaga jarak, menjaga batasan kepada orang-orang yang toksik, gitu ya. Dan prinsip kamu di sini, ya, dengan adanya King of Swords di sini, ya, aku rasa kamu sudah tidak begitu peduli akan penilaian orang lain, ya. Kayak prinsip kamu di sini, bagaimana kamu, seperti apa dirimu, ya, itu sudah cukup kok, diri kamu yang tahu dan Tuhan, ya. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Selebihnya bagaimana orang lain di luar sana akan menilai kamu dengan buruk, itu sudah tidak menjadi masalah untuk kamu, gitu ya. Karena aku rasa di sini kamu tidak butuh lagi validasi, tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain, gitu ya. Kamu sudah selesai dengan diri kamu sudah selesai dengan ego kamu. Begitu. Oke, yang ditakuti dia atau mereka dari diri kamu adalah fleksibilitas kamu. Kamu tuh fleksibel, gitu. Ya, kamu di sini aku lebih merasa fleksibilitas kamu ini lebih kepada bagaimanapun usaha mereka untuk bikin kamu kesel, untuk bikin kamu marah, gitu ya. Kamu tetap happy, gitu. Kamu tidak pernah menunjukkan kekesalan kamu. Kamu tidak pernah menunjukkan kemarahan kamu di depan mereka, gitu ya. Bagaimanapun mereka berusaha untuk apa ya, bikin kamu marah, gitu ya. Ya kamu tetap menanggapinya dengan santai. Bahkan mungkin kayak serangan-serangan mereka, ya, terutama di sini lebih kepada ucapan yang menyakiti kamu atau ucapan yang merendahkan atau mengejek, gitu ya. Kamu lebih menanggapinya itu dengan santai. Bahkan kadang mungkin kamu lebih kayak akhirnya menertawakan ejekan mereka. Ya, menertawakan eh, hinaan mereka, gitu ya. Akhirnya kamu menjadikan itu sebuah lelucon, gitu ya. Dan ya itu akhirnya apapun yang mereka lakukan ke kamu memang mental, gitu ya. Balik lagi ke diri mereka. Akhirnya mereka berusaha bikin kamu kesel, akhirnya diri mereka sendiri yang kesel karena mereka tidak mendapatkan reaksi dari kamu, ya. Tidak mendapatkan reaksi yang mereka harapkan dari kamu, gitu ya. Fleksibilitas kamu aku rasa di situ. Kamu tidak pernah menganggap serius apapun yang dikatakan mereka, begitu. Dan dimanapun tempat, dengan siapapun kamu berteman, ataupun ya di lingkungan manapun, dengan siapapun, kamu tuh fleksibel, gitu ya.
Dengan orang yang serius, kamu bisa serius. Dengan orang yang santai, orang yang humoris, kamu bisa bercanda, bisa bergurau, gitu ya. Jadi kamu dimanapun tempat tuh kamu tetap seru, tetap asik, tidak bikin bosen, gitu. Ya, jadi tanpa tanpa mereka, kamu tetap biasa-biasa aja ya. Tanpa mereka, hidup kamu baik-baik aja gitu. Karena eh kamu itu nyambung dengan siapapun gitu. Ya. Hmm. Yang ditakuti dia atau mereka dari diri kamu. Hmm. Mereka itu takut, dia itu takut. Takut tidak lagi dibutuhkan oleh kamu. Aku rasa seperti itu ya. Mereka itu mengakui sebenarnya kalau kamu itu sangat mandiri. Mereka mengakui kalau kamu itu sebenarnya sangat percaya diri. Ya, kamu mandiri. Mandiri di sini ya lebih aku rasa seperti tidak butuh lagi pengakuan dari orang lain, ya, tidak butuh lagi pujian. Ya, tanpa pujian, tanpa pengakuan, kamu udah merasa penuh dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu sudah memiliki semuanya di dalam diri kamu. Kamu sudah menemukan siapa diri kamu, gitu. Dan di sini yang ditakutkan dia atau mereka adalah kenapa mereka takut tidak lagi dibutuhkan sama kamu, gitu. Karena eh kamu orang yang memang udah bebas, gitu ya. Kamu percaya akan kemampuan diri kamu percaya akan diri kamu, ya. Ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan dari orang lain, ya. Kalau kamu percaya bahwa itu baik, ya udah, kamu akan lakukan, gitu ya. Ya, mereka melihat, gitu ya. Mungkin di sini aku rasa apa ya? Kamu itu berbeda dari sebagian besar orang karena kemandirian kamu itu memang seperti mengatakan aku baik-baik aja meskipun sendiri gitu ya. Contoh kayak mungkin kalau orang-orang untuk jalan aja kemana ya butuh temen, butuh butuh banyak temen gitu ya. Tapi kamu ya udah ketika kamu pengen pergi kemana, jalan kemana, ya udah sendiri pun juga udah oke gitu ya. Dan justru kamu menikmati kesendirian kamu gitu ya. Kamu lebih merasa terhubung dengan diri kamu sendiri ketika kamu sendiri gitu. Ya, dan itu kadang yang tidak dipahami oleh mereka gitu ya. Jadwal ini. Iya, sebenarnya di sini aku rasa gitu ya. Yang dia takuti dari diri kamu, mereka adalah kamu itu sudah selesai dengan diri kamu sendiri, ya. Kamu udah merasa nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu udah merasa aman dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Mau ada temen oke, ya, mau sendiri juga lebih baik, gitu ya. Karena ketika kamu sendiri, kamu tidak terbebani untuk menjaga perasaan orang-orang, gitu ya. Kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri, kamu terkoneksi dengan diri kamu sendiri, gitu. Ya, kamu orang yang sudah memang udah fulfill, menemukan jati dirimu, gitu ya. Sudah tidak ada lagi kecemasan, sudah tidak ada lagi kemelekatan, ya.
kamu hanya mengandalkan diri kamu sendiri, kamu hanya bergantung dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah tidak lagi bergantung kepada orang lain, sudah tidak lagi bergantung, terutama di sini kebahagiaan ya, kamu tidak lagi bergantung kebahagiaan pada hal-hal di luar kendali kamu gitu ya. Ya mungkin di sini kebahagiaan kamu ya, kamu percaya yang bisa bikin kamu bahagia ya hanya diri kamu sendiri, dan kamu menciptakan kebahagiaan kamu dari dalam diri kamu ya. Dan mungkin juga seperti apa ya, selain kamu bergantung sama diri kamu sendiri ya, kamu hanya bergantung sama Tuhan gitu ya, karena kamu percaya hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kamu gitu ya, hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk diri kamu gitu. Jadi sudah tidak ada lagi kemelekatan ya, tidak lagi yang apa ya, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kamu pada harta benda, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kamu pada seseorang. Nah, inilah yang ditakuti mereka. Jadi di sini lebih kuat yang aku rasakan tuh, yang ditakutkan mereka adalah mereka tidak lagi mendapatkan validasi dari kamu. Mereka tidak lagi mendapatkan pengakuan dari kamu, gitu ya. Stabilitas kamu itu mengatakan kalau kamu udah baik-baik aja dengan hidup kamu saat ini, gitu ya. Kamu udah merasa penuh, kamu udah merasa cukup, kamu merasa bersyukur atas hidup kamu saat ini. Itu yang mereka lihat dari kamu. Mengapa dia merasa? Yes. Kesabaran kamu. Ya, kesabaran kamu. Yang ditakuti dia atau mereka. Kamu paham yang namanya proses. Gitu, ya, proses. Kamu menyadari mungkin ketidaknyamanan hidup kamu selama ini adalah proses pendewasaan kamu, ya. Kamu menyadari seperti itu. Jadi tidak lagi, yaitu dengan kesadaran kamu, dengan pemikiran kamu seperti itu akhirnya membuat kamu, atau apapun yang kamu, apa yang kamu dapatkan, ketidakadilan yang kamu dapatkan dari orang ya, dari situasi, dari kondisi hidup, itu kamu percaya bahwa itu adalah proses yang kamu harus jalani, dan itu bagian dari mendewasakan kamu, membuat kamu lebih bijaksana gitu ya. Dan pada akhirnya itu membantu kamu untuk tidak melakukan hal-hal negatif ya. Ketika kamu tidak mendapatkan keadilan dari orang-orang gitu ya, kamu tidak dendam, kamu tidak membalas perbuatan mereka ya. Kamu tidak memiliki hati yang kamu tidak memiliki hati yang di sini dibilang kayak tidak memiliki kebencian gitu ya, dengan orang yang pernah menyakiti kamu ya, dengan orang yang pernah melukai kamu. Kamu tidak memiliki kebencian di situ ya. Kamu berusaha untuk melepaskan luka, kamu berusaha menyembuhkan trauma, sakit hati ya. Jadi kamu fokus terhadap diri kamu sendiri ya. Apa yang pernah mereka lakukan ke kamu ya, itu bagian dari proses kamu, dan itu tidak kebetulan ya. Mungkin memang kayak Tuhan mengirim dia untuk menguji kamu gitu. Dan dari pandangan tersebut kamu tidak lagi marah, tidak lagi mengumpat gitu ya, tidak lagi fokus pada dendam. Iya.
tapi fokusmu pada pertumbuhan diri, makna, ya. Jadi kamu lebih bertanya apa makna atau apa hikmah, apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian-kejadian yang tidak nyaman, ya, kejadian yang menyakitkan, gitu. Ya, kesabaran kamu, ketangguhan kamu, ini yang membawa kamu pada diri kamu yang sekarang, ya, lebih menjadi secure, ya, menjadi memiliki kemampuan untuk melepaskan ego. Iya, kamu akhirnya mampu melepaskan ego, tidak mengikuti ego kamu, ya, mengendalikan ego kamu. Ini semua berawal dari kesabaran kamu, ya. Kepositifan kamu dalam memandang hidup, gitu. Dan kamu percaya bahwa hidup ini tidak kebetulan dan semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kamu, gitu. Iya. Yang ditakuti dia atau mereka dari kamu, ya. Kamu tuh sekarang lebih fokus kepada pertumbuhan. Selain pertumbuhan diri, ya mungkin kamu udah selesai dengan diri kamu sekarang, dan kamu lebih fokus kepada kestabilan finansial sekarang. Ya, kamu fokus bekerja, fokus menghasilkan uang, gitu ya. Mungkin dari usaha kecil-kecilan, atau kamu memang sekarang bekerja di mana, gitu. Jadi kamu sudah tidak lagi fokus kepada mereka, sudah tidak lagi fokus pada drama mereka, gitu ya. Kamu lebih fokus pada kestabilan hidup kamu, gitu. Dan mereka merasa bahwa ya apalah diri ini bagi kamu, gitu ya. Jadi seperti mereka itu merasa nggak berguna untuk kamu sekarang, gitu. Ya, karena kamu udah nyaman dengan hidupmu, udah nyaman dengan diri kamu sendiri, dan ya udah, kamu tahu apa tujuan hidupmu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang ingin kamu kejar, ya udah, kamu fokus di situ, gitu ya. Jadi permainan mereka itu nggak apa ya, nggak berarti apa-apa untuk kamu, gitu. Dan ya, ketakutan dia atau mereka kepadamu, apapun yang mereka lakukan, itu kamu tahu motifnya apa. Jadi ya percuma aja. Bagaimanapun mereka berusaha untuk bikin rusuh sama kamu. Karena kamu udah tahu motifnya apa, ya, maunya apa, gitu. Dan kamu tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Itu udah cukup, gitu ya. Udah cukup memberikan jawaban. Dan ini sebenarnya yang mereka takutkan. Karena mereka tahu, kamu tahu apa yang mereka mau, dan kamu tidak memberikan itu, gitu. Ya, itu udah akhirnya udah apa yang terjadi, ya udah selesai di mereka sendiri, gitu, karena kamu tidak merespon apa yang mereka lakukan, begitu ya. Oke ya, sampai di sini dulu readingannya. Di sini zodiak yang terbaca yang paling kencang ada di Virgo, ya, Virgo, Taurus, Capricorn, ya, tapi lebih kencang di Virgonya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, ya, lebih kencang di Leonya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.